Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'da. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur yang telah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan untuk berkumpul di majelis ilmu. Karena yang membahas tentang, insyaallah kita nanti membahas tentang hewan kurban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disukai Nabi dan yang terbaik. Hewan kurban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disukai Nabi dan yang terbaik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mana Allah telah mempertemukan kita di majelis, yang mana di majelis ini insyaallah malaikat turun, rahmat turun, malaikat mengamini doa-doa kita. Kemudian Allah menyebut nama-nama kita, di hadapan penduduk langit. Jadi nama kita memang tidak dikenang oleh orang di dunia, tapi nama kita, karena kita sering menghadiri majelis ilmu, nama kita selalu dikenang di penduduk langit karena majelis ilmu. Seperti itulah fadilahnya majelis ilmu. Ya, insyaallah taala di majelis ilmu ini juga diriwayatkan kan itu. Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk di majelis zikir, majelis ilmu, mereka tidak akan menyakiti siapapun. La yashqa bihim jalisuhum. Jadi orang yang datang di majelis ilmu itu majelis yang banyak manfaatnya, insya Allah tidak rugi. Kemudian sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau kita belajar mengetahui Al-Quran, firman Allah, akidah yang benar, dan mengetahui sunnah-sunnah yang mulia yang selalu membawa kita pada jalan yang benar. Semoga Allah selalu menjaga kita, menjauhkan kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hewan kurban Nabi, gimana toh hewan kurban yang dipilih Nabi, kan itu. Pertanyaan seperti itu. Nabi kalau memilih hewan
kurban hewan yang menurut Nabi yang paling disukai itu apa? Kan itu. Hewan kurban yang paling terbaik menurut Nabi itu apa? Dalam berkurban telah diriwayatkan contoh kurban yang disukai Nabi. Hewan kurban yang disukai Nabi dijelaskan dengan jelas, gamblang sekali. Riwayatnya sahih kan itu. Di antaranya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau ada dua imam ini meriwayatkan riwayat yang sama, maka berarti itu hadis muttafaqun alaih. Riwayatnya kuat sekali. Di antara hadis sahih, jadi ada hadis yang sangat sahih, paling sahih kan itu. Yaitu kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan hadis tersebut kan itu. Yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Nabi SAW, Nabi itu dulu kalau Nabi menyembelih kurban yudhi, kalau Nabi berkurban bikabshain, kurbannya itu dengan dua ekor domba. Maka wa ana udhi bikabshain, aku pun juga mengikuti Nabi, kurbannya 2 ekor domba. Gibas, kabshain, gibas sana itu. Hadis muttafaqun alaih, paling kuat. Pertanyaannya kenapa 2 ekor kambing, 2 ekor domba? Kenapa harus 2 ekor domba? Kenapa Nabi 2 ekor domba? Di riwayat lain itu nanti dijelaskan bahwa Nabi bersabda, yang satu itu untuk aku dan keluargaku, kemudian 1 ekor lagi itu kurban untuk umatku yang enggak berkurban kan itu. Jadi Nabi itu kalau kurban enggak pernah 1 ekor domba, 2 ekor domba. Tapi boleh enggak kita 1 ekor domba? Boleh, nanti ada riwayatnya juga. Yang cukup itu sudah cukup, dikatakan sah, 1 ekor domba itu sudah cukup kan itu. Tapi kalau pengen seperti Nabi, yaitu tadi 2 ekor domba kan itu. 1 untuk Nabi, untuk dia sendiri. Jadi kalau 1 untuk kita sendiri, dan itu juga termasuk keluarga kita. Kemudian 1 lagi untuk umat yang tidak berkorban kan itu. Kemudian di hadis berikutnya disebutkan dari Anas juga sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inkafa'a, beliau mencari, melihat kan itu. Ketika memilih hewan kurban, beliau menuju ke ila kabsyaini, ke hewan 2 domba kan itu, akronaini, yang punya tanduk kan itu. Nah ini dijelaskan lagi, inkafa'a ila kabsyaini, Nabi mencari menuju 2 domba yang punya tanduk, akronaini, amlahaini, yang warnanya agak putihnya lebih banyak daripada hitamnya atau keabu-abuan, tapi lebih dominan putihnya. Ini dari riwayat yang kedua ini, Nabi milih 2 domba punya tanduk kan itu. Kemudian warnanya itu putihnya lebih dominan daripada hitamnya atau keabu-abuan. Dari kedua hadis ini, hadis yang pertama sama hadis yang kedua ini, kita pahami kan itu, bahwa riwayat yang paling sahih, riwayat yang paling kuat menjelaskan hewan kurban Nabi itu berkurban dengan 2 ekor domba bertanduk, warnanya putih, lebih dominan putihnya, dan ada hitamnya lebih sedikit, atau maksudnya agak keabu-abuan, juga bisa dipahami seperti itu. Kemudian pertanyaan tadi, apakah boleh 1 ekor saja? Boleh, karena diriwayatkan tadi sudah dijelaskan ya, 1 ekor untuk Nabi dan keluarga, 1 ekor untuk umatnya. Ini menunjukkan 1 ekor domba itu cukup sebenarnya. Yang sebenarnya dikatakan kurban cukup itu 1 ekor domba itu sudah cukup kan itu. Tapi lebih afdolnya 2 ekor domba. Kemudian di riwayat yang lain juga dijelaskan dari sahabat Uqbah bin
Amir radhiyallahu anhu, anna Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghunaman. Nabi memberi Uqbah kambing. Untuk apa? Yaqsimahu, untuk dibagikan, kan itu. Ala sahabatihi, supaya kambing-kambing itu dibagikan kepada sahabat-sahabatnya, kan itu. Sebagai untuk apa? Dohaya, sebagai untuk nanti disembelih, dikurbankan. Fabaqiya atut, kemudian tersisa satu kambing yang masih kecil, masih sangat muda, bukan kecil sih. Fabaqiya atudun, atud ini kambing yang di bawah 6 bulan, tidak sampai 1 tahun, 5 bulan. Penjelasannya ulama-ulama mensyarah kambing 5 bulan. Jadi Nabi itu ngasih Uqbah kambing banyak. Wahai Uqbah, ini kambing, kan itu, badungke, bagikan ke sahabat-sahabat supaya mereka berkurban dengan kambing-kambing ini. Ketika Uqbah membagikan, Uqbah ini nggak ngambil dulu, kan itu, sampai sisa. Ketika sisa, fabaqiya, Uqbah kemudian ngambil sisa kambing itu yang untuk dirinya. Ternyata kambing yang sisa itu kambingnya masih belum cukup umur, belum sampai 1 tahun, kan itu. Disebutnya atud, baru penjelasan ulama itu baru sampai 5 bulan umurnya. Kemudian diadukan kepada Nabi. Terus gimana? Nabi menjawab, dohi, kan itu, anta bihi, berkurbanlah dengan kambing tersebut, boleh. Tapi ini khusus untuk ini, kejadian ini. Selainnya nggak boleh lagi. Yang benar bolehnya itu 1 tahun kalau kambing, kan itu. Tapi karena nggak ada lagi yang 1 tahun, adanya yang umurnya 5 bulan, maka dibolehkan sama Nabi, kan itu. Dari hadis ini kita paham yang diutamakan dalam berkurban setelah domba itu kambing. Atau gini mau. Jadi kambing ini termasuk yang paling utama, kan itu. Tapi setelah domba, kan itu. Jadi kalau ditanya sapi sama kambing sama domba, yang paling utama mana? Yang paling utama itu domba. Setelah domba kambing, kan itu. Setelah kambing baru unta, setelah unta baru sapi, kan itu. Kenapa? Karena di hadis tadi yang pertama, kan itu, di hadis yang pertama sebelumnya disebutkan Nabi yang berkurban dengan 2 domba. Sedangkan kalau di hadis yang ini disebutkan sahabat-sahabat yang berkurban dengan kambing. Jadi kalau kurbannya Nabi itu 2 domba, kan itu. Kemudian kalau kambing itu Nabi tadi membagikan kambing, dikasihkan ke sahabat-sahabatnya supaya untuk digunakan berkurban. Maka tadi kalau ditanya mana yang lebih utama, domba sama kambing, domba, karena domba itu hewan kurbannya Nabi, kan itu, amalan Nabi, kan itu. Sedangkan kalau kambing itu amalan sahabat, kan itu. Amalan Nabi sama amalan sahabat tentu lebih utama amalan Nabi SAW. Jadi ayolah ikhwah, jika ditanya secara umum, kan itu, kurbannya Nabi yang paling sahih itu 2 domba. Kemudian setelah 2 domba atau domba, setelah itu adalah kambing. Kemudian setelah itu jika tidak ada domba dan kambing ini, kalau tidak ada domba atau tidak ada kambing yang berumur 1 tahun, kan itu, maka boleh dengan kambing atau domba yang masih di bawah umur, kan itu. Ini sudah pantas disembelih, kan itu. Kalau disebutkan di hadis tadi atut itu 5 bulan, umurnya masih 5 bulan, kan itu. Mas apa namanya? Mas apa namanya? Yang suaminya Mbak Tuti, siapa mas namanya? Mas Anwar. Kambing 5 bulan itu besar mas sudah. Belum pantas disembelih. Oh, kalau domba sudah pantas, kan itu. Ini kambing kok di hadisnya ini, bukan domba. Adanya cuma ini, kan itu. Jadi kalau nggak ada yang lain, kan itu, terakhir dibolehkan Nabi karena tidak ada yang lain, kan itu. Tidak ada domba dan tidak ada kambing yang berumur 1 tahun, kan itu. Kalau kambing itu harus 1 tahun. Kalau domba itu 6 bulan sudah boleh, tapi yang benar sebenarnya kurban itu yang tepat paling hati-hati 1 tahun. Kambing 1 tahun, domba 1 tahun, kan itu. Kemudian kalau nggak ada minimal tadi domba 6 bulan, kan itu.
Ini yang paling bagus kan itu. Kalau sapi 2 tahun kan itu. Unta juga, kalau unta 5 tahun kan itu. Di sini nggak ada unta kan itu. Kemudian fikih hadis, penjelasan pemahaman dari Imam Bukhari. Beliau berkata di sini bab tentang hewan kurbannya Nabi, bab fi udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hewan, Imam Bukhari itu berkata, menegaskan hewan kurbannya Nabi itu 2 bikabsyain, 2 domba akronain yang bertanduk kan itu. Wa yudkar saminain, dan ditambah lagi yang gemuk-gemuk kan itu. Jadi ditegaskan oleh Imam Bukhari hewan dombanya Nabi, hewan kurbannya Nabi itu 2 domba yang gemuk-gemuk, ditegaskan kan itu. Jadi kalau dipahami dari sini nggak harus warnanya kan itu, nggak harus dapat warna yang abu-abu atau putih yang dominan kan itu. Intinya 2 domba atau domba yang gemuk-gemuk kan itu. Ini penjelasan dari Imam Bukhari kan itu. Kemudian di riwayat yang lain ditambahkan supaya lebih rinci dalam memilih hewan kurban supaya mirip dengan hewan kurbannya Nabi kan itu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud kan itu. Nabi itu memerintahkan berkurban dengan apa? Bikabshin, dengan 1 ekor domba. Diperintah. Nabi yang jelas ini ada hadis jelas amara bikabshin, memerintahkan dengan 1 domba. Akrona kan itu, yang bertanduk. Ya to'afi sawadin, yang kakinya kehitaman, hitam. Wa yanzuru fi sawadin, dan matanya hitam. Wa yabruku fi sawadin, bagian perutnya hitam. Itu jelas ya. Jadi itu yang lebih rinci lagi. Kakinya hitam kan itu. Kemudian matanya hitam, bagian perutnya hitam kan itu. Selainnya berarti putih kan itu. Kemudian dirinci lagi, ada di riwayat yang lain dari Abu Dawud, Nabi itu berkurban kan itu. Kurban domba yang muja'aini, yang dikebiri. Ada hewan domba yang dikebiri. Dikebiri itu maksudnya dibuat supaya domba tersebut tidak bisa kawin kan itu. Tidak bisa kawin. Dipotong kemaluannya atau enggak tahu secara medis gimana? Gimana Mas Anwar? Oh, diikat ya, bukan dipotong ya. Oh, gitu, diikat, dikebiri supaya hilang keinginan untuk kawinnya. Jadi tidak pernah kawin, akhirnya apa? Cairannya itu terkumpul, akhirnya gemuk dia kan itu. Dagingnya lebih enak, diriwayatkan li'annahu atyab, dagingnya lebih bagus, wa alal kan itu. Diriwayatkan Imam Ahmad. Karena dagingnya hewan domba yang dikebiri itu dagingnya lebih bagus dan lebih lezat kan itu. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya belum pernah nyoba kan itu. Kemudian di riwayat yang lain kan itu, di riwayat yang lain ditambahkan yaqulu fi sawadin, mulutnya hitam kan itu. Dombanya Nabi itu mulutnya hitam. Ini lebih rinci lagi kan itu. Kemudian di riwayat yang lain kan itu, karena idza arada, Nabi kalau mau berkurban an yudhi ishtara kabshain, Nabi membeli 2 domba azimaini yang besar kan itu, saminaini yang gendut kan itu, gemuk kan itu. Akronaini punya dua tanduk, amlahaini yang agak keabu-abuan atau putihnya dominan, maujuaini yang dikebiri kan itu. Ini Nabi ketika membeli domba kan itu, milihnya yang seperti ini. Domba yang besar kan itu, gemuk kan itu. Kemudian punya tanduk kan itu. Kemudian warnanya putih dominan, keabu-abuan, ada hitamnya juga gitu kan maksudnya. Maujuaini yang dikebiri kan itu. Alasannya apa? Li'annahu atyab, karena dagingnya lebih bagus, wa alaz, dan lebih lezat kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis-hadis ini ayoul ikhwah kita pahami supaya lebih rinci memilih domba seperti mirip dombanya Nabi, maka harus memiliki sifat-sifat berikut. Pertama, bertanduk kan itu. Kemudian 2, gemuk kan itu. Kemudian 3, putihnya lebih dominan dari hitamnya, keabu-abuan atau keabu-abuan.
Kemudian kalau dirinci, kakinya berwarna hitam. Kemudian kelima, matanya berwarna hitam. Keenam, perutnya berwarna hitam. Ketujuh, mulutnya berwarna hitam. Dan kedelapan, lebih rinci lagi, dikebiri, kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga ada riwayat yang lain lebih untuk menggambarkan sahabat di masa sahabat. Jadi setelah Nabi wafat, sahabat-sahabat gimana kalau pas mau berkorban? Nabi wafat, tadi Nabi kan itu. Ketika Nabi wafat kan itu, bagaimana korbannya para sahabatnya itu? Diriwayatkan di sini dari Yunus bin Maisarah. Dia berkata, kharajtu ma'a Abi Sa'id Az-Zuraqi. Saya pernah keluar dengan seorang sahabat. Jadi Yunus ini seorang tabi'in, pernah keluar berjalan bersama sahabat namanya Abu Sa'id kan itu. Dia seorang sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjalan ila syira'i ad-duhaya, untuk membeli hewan kurban kan itu. Qala Yunus, kemudian Yunus mengisyaratkan, fa asyara Abu Sa'idin ila kabshin adgham laisa bil murtafi' walal muttadi' fi jismih. Dia memilihkan hewan domba kan itu. Yunus memilihkan, mengisyaratkan, inilah ada domba kan itu. Dombanya ini dipilihkan domba yang warnanya agak sedikit, hitamnya sedikit kan itu. Adgham, hitamnya sedikit kan itu. Kemudian tidak terlalu tinggi, laisa bil murtafi', maksudnya tidak terlalu tinggi, wala al muttadi' kan itu, dan juga tidak terlalu kurus kan itu, tidak kurus. Fi jismihi kan itu, badannya tidak kurus. Jadi ini sahabat ketika milih kambing yang hitamnya sedikit kan itu, kemudian tidak terlalu tinggi dan juga tidak kurus kan itu. Faqala li, kemudian sahabat tadi Abu Sa'id berkata, istarli hada, belikan aku yang seperti ini. Ka'annahu syabbahahu bikabsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ini mirip seperti hewan kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayo ikhwah, dari amalan sahabat ini kita itu bisa mencontohkan itu. Mereka itu sangat punya keinginan tinggi kan itu, memperhatikan kan itu. Kalau kurban itu pengen kurban yang mirip dengan hewannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya nggak usah ragu kan, kalau yang nggak kebagian sapi kan itu, kurbannya domba itu malah justru itu seperti hewan kurbannya Nabi, itu hewan kurban yang disukai Nabi kan itu, yang terbaik kan itu. Jadi ayo ikhwah, inilah tadi penjelasan hewan kurban Nabi yang disukai Nabi, hewan kurban yang terbaik, yang disukai juga para sahabat. Sampai tadi saya belikan yang seperti itu, ini mirip seperti hewan kurbannya Nabi kan itu. Dan seharusnya kita mengutamakan yaitu tadi domba, setelah domba itu kambing kan itu, setelah kambing baru unta, kemudian baru sapi kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Ini sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga Allah menerima puasa kita, kemudian menerima ibadah haji kita, kemudian menerima kurban kita, dan menerima setiap amalan-amalan soleh kita. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.